Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya Dipa Mendasari dengan NPM 2206 akan membahas mengenai perkembangan peradaban. Nah, dari di sini kami akan membahas beberapa hal, yaitu tentang bagaimana sih perkembangan dari kemajuan Hindu dan Buddha. Jadi di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan penggambaran mengenai dengan permasalahan pencapaian peradaban masa Hindu-Buddha. Pertama itu mengenai cakupan wilayah yang dapat dianggap memperoleh pengaruh yang cukup kuat. Kemudian keduanya adalah kebudayaan yang dianggap penting. Dan ketiganya adalah masa kehidupan Hindu-Buddha diwakili oleh suatu pencapaian. Jadi di sini itu ada beberapa pencapaian pada masa Hindu dan Buddha. Yang pertama itu adalah tata pemerintahan, dilanjutkan dengan tata peribadatan, kemudian dilanjutkan dengan teknologi, dan yang terakhir adalah tentang sistem pendidikan dan juga pensastraan. Bicara tentang tata pemerintahan, jika dalam kasus di Jawa dijadikan contoh, sekurang-kurangnya ada 2 tingkatan yang dikenal dalam sistem pemerintahan masa Hindu-Buddha. Tingkatan paling bawah dan mungkin sekali merupakan bentuk aslinya, yaitu pemerintahan Wanua, yaitu tentang sistem pemerintahan semacam desa yang sekarang. Dalam prasasti-prasasti abad ke-11 sampai dengan ke-15, khususnya di wilayah Jawa Tengah, sistem pemerintahan Wanua diselenggarakan oleh semacam dewa yang terdiri dari para rama. Kemudian berbicara tentang struktur birokrasi atau pengendalian kekuasaan dan pembangunan, maka struktur birokrasi ini merupakan sarana pelaksanaan pemerintahan, namun juga dilihat dalam berbagai cara-cara mempertahankan kekuasaan dan memperkuat kedudukan. Dalam tradisi pemerintahan di Nusantara, sekurang-kurangnya diketahui ada 3 cara yang dikembangkan untuk maksud ini, yaitu tentang penataan struktur jabatan, pencarian dukungan, dan tingkatan bawahan atau desa dalam struktur rekrutmen pegawai. Kemudian tentang penerapan kekuatan politik dan aliansi politik. Nah, sumber-sumber prasasti menyebutkan bahwa penaklukan berbagai salah satu cara itu memperluas penguasaan dan pengaruh yang telah berlangsung sejak awal terbentuknya kerajaan-kerajaan masa Hindu dan Buddha. Nah, di sini di prasasti-prasasti masa Tarumanegara, mereka menyebutkan bahwa upaya raja dalam menaklukkan raja-raja di sekitarnya itu adalah dengan memperluas kekuasaan yang terjadi bahkan sampai dijumpai dalam prasasti Sriwijaya yang berasal dari abad ke-7. Kemudian dalam penerapan sistem hukum, ada 3 kategori penerapan sistem hukum yang dikenal dalam periode Hindu dan Buddha, yaitu melalui sumpah dan kutukan, membebani dengan denda, dan membebani hukuman fisik. Kutukan sebagai salah satu cara untuk mengancam agar orang-orang mengikuti aturan dan kehendak penguasa yang banyak dijumpai dalam prasasti-prasasti. Nah, prasasti raja yang memuat kutukan itu ada di antaranya adalah Sriwijaya dari abad ke-7 secara tegas membuat sumpah dan kutukan bagi mereka yang tidak mau takut ataupun takluk kepada penguasa. Di Jawa sendiri, bentuk sumpah dan kutukan hampir seluruhnya dijumpai pada periode Jawa Tengah. Kemudian sistem penyebaran nilai tradisi-tradisi besar. Nah, di sini cara ini dianggap paling halus karena seringkali tidak disadari oleh mereka yang kemudian dapat mengambil alih nilai-nilai tradisi besar tersebut. Sosialisasi nilai-nilai tradisi tersebut mencakup penyebaran doktrin agama, penggunaan bahasa komunikasi resmi, penggunaan nama-nama Sanskerta, serta perluasan sasaran seni sastra dan juga seni pertunjukan. Gagasan kepemimpinan dan konsep Mandala dalam pemerintahan. Nah, gagasan kepemimpinan itu sendiri yaitu tentang seorang pemimpin yang selalu diyakini oleh para pengikutnya bahwa ia akan dapat memberikan perlindungan. Demikian pula seseorang raja yang diharapkan dapat melindungi rakyatnya. Pemimpin yang ideal adalah juga gambaran tentang manusia yang dapat menguasai banyak hal. Ia harus menguasai ilmu keagamaan serta memahami doktrin yang bersumber dari kitab-kitab suci dan sekaligus mampu mempraktikkannya. Kemudian tentang konsep mandala ini memiliki banyak makna. Arti yang paling sederhana adalah lingkaran, serta dalam kaitannya dengan diagram, yaitu tentang dewa-dewa yang disusun secara simetris dan bagian pengertian keagamaan. Istilah ini mengacu pada susunan lingkaran, pagar ataupun mandala yang digambarkan di atas tanah. Dipercaya dapat membebaskan tempat tersebut dari bahaya yang disebabkan oleh kekuatan jahat. Candi sebagai salah satu tempat pemujaan terpenting. Dengan persyaratan tertentu dapat
dapat juga dipandang sebagai mandala yang berwujud 3 dimensi. Selanjutnya, tata peribadatan. Nah, pusat pengembangan kehidupan keagamaan, secara garis besar pusat-pusat pengembangan ini dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan lingkungan. Tempat ajaran keagamaan dikembangkan, masing-masing lingkungan tersebut adalah lingkungan keraton, lingkungan pertapaan, dan lingkungan desa. Pokok bahasan akan dipusatkan pada kedudukan dan peranan tokoh-tokoh keagamaan di setiap lingkungan tersebut. Nah, di lingkungan keraton ada beberapa istilah untuk menyebut tokoh keagamaan yang hidup di lingkungan keraton. Kenyataan ini mungkin juga merupakan petunjuk adanya tingkatan yang berbeda-beda di antara para pendeta keraton tersebut, khususnya apabila dilihat dari sudut hubungannya dengan sang raja. Sayangnya, pemahaman mengenai bagaimana bentuk hierarki untuk pengelompokan tersebut apabila memang ada, tetap masih gelap. Di samping para pendeta, terdapat juga sekelompok pejabat yang dapat diduga memiliki tugas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Mereka ini biasanya menggunakan sebutan kehormatan sang pamget di depan nama dirinya. Fungsi persis dari pejabat ini tidak diketahui, kecuali bahwa mereka ini baik secara tersendiri maupun berkelompok merupakan pejabat-pejabat keagamaan. Kemudian, untuk lingkungan pertapaan dan juga lingkungan pedesaan itu hampir sama. Lingkungan pertapaan sendiri adalah tempat kegiatan keagamaan yang terletak jauh dari keramaian. Tempat serupa ini terutama diketahui dari sumber-sumber tertulis masa Majapahit. Walaupun demikian, terdapat petunjuk meskipun hanya sepintas bahwa tempat-tempat itu telah ada jauh sebelumnya. Kemudian mengenai lingkungan pedesaan, diketahui bahwa pengetahuan kita tentang para pemimpin keagamaan di lingkungan pedesaan terutama itu diperoleh dari sumber prasasti. Mereka ini biasanya disebut-sebut dalam kaitannya dengan pengolahan bangunan suci. Petunjuk mengenai hal ini terutama tercermin dalam keterangan yang menyangkut desa Sima. Kemudian ada gagasan keagamaan. 2 aspek keagamaan yang penting di sini adalah gagasan tentang kebenaran tertinggi dan juga pengaturan para dewa. Aspek pertama berdasarkan informasi yang terdapat pada kitab-kitab yang memuat ajaran agama. Sedangkan aspek kedua itu sendiri merupakan interpretasi terhadap data arkeologi yang ada di lapangan. Dalam kajian-kajian tentang agama, gagasan kebenaran tertinggi itu mengacu pada kepercayaan yang menjadi inti dan melandasi setiap tindakan keagamaan. Oleh karena itu, bagian ini biasanya lebih menekankan pembicaraan tentang aspek filsafat yang mempersoalkan hakikat, kebenaran, dan tujuan akhir dari kehidupan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi. Nah, pembahasan teknologi ini itu mengacu pada pencapaian masa hidup Buddha di bidang teknologi. Pada dasarnya merupakan penerusan dari pencapaian-pencapaian di masa sebelumnya, yaitu masa prasejarah. Sedangkan selebihnya merupakan hasil dari penyebaran budaya luar, khususnya yang datang dari India dan mungkin juga dari Cina. Pengembangan teknologi itu diperkirakan terjadi pada bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah arsitektur. Nah, dalam arsitektur ini sendiri, baik dalam hal perumahan, lingkungan, hunian, maupun percandian. Kemudian ada pengolahan tekstil dan juga busana. Kemudian ada boga ataupun makanan. Kemudian ada teknologi logam. Kemudian ada juga perkapelan dan navigasi. Serta yang terakhir adalah tata air, khususnya untuk pengairan persawahan. Nah, kemudian ada sistem pendidikan keberaksaraan dan juga tradisi pencatatan sejarah. Nah, di sini sebenarnya masyarakat itu terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga. Dalam keluarga itu sendiri, tokoh pendidik utama ialah ayah dan ibu. Mereka mengajarkan pengetahuan yang mereka miliki kepada anak-anak mereka, dan sedangkan di luar rumah, anak-anak itu mendapatkan pelajaran dari anggota masyarakat yang ada di lingkungannya. Segala macam aspek kehidupan mereka pelajari secara langsung tanpa mengindahkan urutan yang teratur, seperti halnya pendidikan masa sekarang. Hasilnya, mereka pun sanggup mengatasi kehidupan sehari-hari, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem keberaksaraan ada sejumlah tema dasar cerita mitologis, yaitu unsur kedewataan seorang raja atau tokoh, kaitan antar dinasti yang berkuasa dan berurutan, dan juga pola kejadian kosmologis yang dapat dipadankan, bahkan diidentikan dengan kejadian histori tertentu. Dalam perkembangannya lebih lanjut, ada juga 2 kelompok yang lebih muncul dalam beberapa hal, yaitu kelompok dukun dan juga kelompok pandai.
Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bab 7 tentang perkembangan peradaban pencapaian masa Hindu dan Buddha. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.